Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Di sini dari kelompok kami ada saya sendiri, Alvina Damayanti, kemudian ada Alvina Ayu, lalu ada Arya Sita, ada Samawati Nur, dan yang terakhir ada Ahmad Trihamsyah. Tata kelola TI atau tata kelola teknologi informasi adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Urgensi, prinsip, dan tujuan tata kelola dan pengelolaan TI. Kelangsungan operasional perusahaan tak lepas dari peran tata kelola TI perusahaan yang dimiliki dalam internal organisasi. Perusahaan memiliki standar dan menjalankan prosedur operasional untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Kemudian tata kelola TI menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja yang biasanya digunakan para eksekutif bisnis untuk dapat memiliki pandangan pada sasaran perusahaan. Tata kelola TI bisa digunakan oleh organisasi pada level eksekutif untuk mengendalikan risiko dan bisa terjadi dan menguruskan segala bentuk sumber daya perusahaan agar dapat digunakan dengan sesuai. Berikutnya urgensi. Yang pertama membantu para pemimpin perusahaan dalam tanggung jawab pembuatan keputusan. Yang kedua ada tata kelola TI membantu eksekutif perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di antara karyawan. Yang ketiga menjadi panduan dan alat bagi dewan direksi untuk memastikan bahwa TI selaras dengan sasaran dan kebijakan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada tata kelola SI diharapkan memenuhi dan melampaui harapan perusahaan. Prinsip pada yang pertama, yaitu keputusan prinsip TI menentukan peran TI dalam perusahaan. Kedua, keputusan arsitektur TI tentang pilihan dan arahan teknis. Ketiga, keputusan infrastruktur TI tentang pengiriman layanan TI bersama. Keempat, keputusan persyaratan aplikasi bisnis untuk setiap proyek. Kelima, investasi IT dan keputusan prioritas. Untuk tujuan ada 4, yaitu yang pertama, penyelarasan strategis, kedua peningkatan nilai pengiriman, yang ketiga peningkatan kinerja, yang keempat kualitas output TI yang lebih baik. Relasi GCGC dengan tata kelola dan pengelolaan TI. GCGC, Good Corporate Governance. Indonesia mulai merupakan prinsip GCGC sejak mendatangi Letter of Intent atau LOI dengan IMF yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dalam kurung KNKCG berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Relasi penerapan tata kelola perusahaan ia menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan dalam kurung good corporate governance yang baik. Selanjutnya, regulasi nasional terkait tata kelola. Dalam dasar hukum peraturan menteri pada Perpres nomor 9 tahun 2005 dalam rangka pelayanan publik yang memerlukan good governance, pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkat, serta pendukungan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan rencana teknologi informasi dan komunikasi yang lebih harmonis. Perlu adanya panduan umum teknologi informasi dan komunikasi nasional. Selanjutnya salah satu framework yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard sendiri yaitu kartu skor seimbang yang biasanya digunakan perusahaan untuk merencanakan strategis dan sistem manajemen. Balance Scorecard atau yang sering disingkat BSC adalah suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance Scorecard memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melakukan komunikasi mengenai target yang ingin perusahaan capai, menciptakan strategi, menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga layanan perusahaan, mengukur dan memantau perkembangan dan kemajuan strategi yang telah dilaksanakan.
Pengenalan COVID-5 family sebagai framework utama. Yang pertama ada meeting stakeholder needs. Yang kedua ada covering the enterprise end-to-end. 3. Applying a single internet framework. 4. Enabling a holistic approach. Dan terakhir ada separating governance from management. COVID-5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. 2. COVID-5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola sebagai holistik bagi keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional. Terakhir, prinsip dan kemampuan COVID-5 dapat diterapkan pada perusahaan berskala kecil besar. 7 enable kesuksesan implementasi. 1. Prinsip policy and framework. 2. Proses. 3. Organizational structure. 4. Structure, attitude, and behavior. 5. Information. 6. Service, infrastructure, and application. Terakhir, people, skill, and competition. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.